Bismillah. Qala Imam At-Tabrani rahimahullah ta'ala, haddatsana Miqdam ibn Daud, haddatsana Sa'id ibn Ufair, haddatsana Sulaiman ibn Bilal, an Kathir ibn Zaid, anil Walid ibn Rabah, an Nabi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala amin amin. Faqila lahu ya Rasulullah ma kunta tasna'u hadha? Faqala li Jibril alaihi salam, qala raghima anfu abdin aw ba'uda dakhala alaihi Ramadan falam yughfar lahu. Faqultu amin. Qala raghima anfu abdin aw ba'uda adrakal walidayhi aw ahaduhuma falam yudkhilul jannah. Faqultu amin. Qala raghima anfu abdin aw ba'uda zakatu andahu falam yusalli alaika. Faqultu amin. Sahih ghairi. Dengan lafaz ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, laksanakanlah puasa. Maka khitabnya kepada orang yang beriman, bukan ya ayyuhalladzina kafaru, wahai orang-orang yang kafir dirikanlah puasa, tidak. Dan juga di dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa man yakfur bil iman faqad habita amaluh, maka barang siapa yang dia itu kufur kepada Allah, maka telah dihapuskan amalannya. Maka kufur di sini penyebab dihapuskan amalan. Berarti kalau dihapus amalannya tidak ada definisi wajib dia melaksanakan suatu ibadah dan diberikan pahala. Maka ini syarat yang pertama dari syarat seseorang ingin melaksanakan ibadah. Dari ibadah puasa Ramadan dilihat apakah dia muslim. Jika dia muslim, maka terpenuhi syarat yang pertama dari kewajiban berpuasa. Maka taghyirul munkar pun, jika kita ingin taghyirul munkar di desa yang kita ada padanya agar serempak semua masyarakat berpuasa, maka apakah di saat kita memeriksa rumah per rumah, kemudian ada orang yang makan di kedai dari anggota desa kita, apakah kita juga menghardik dia dan menangkap dia padahal dia Nasara, padahal dia Konghucu, padahal dia agamanya bukan agama Islam, Hindu, Buddha dan yang lainnya? Jawabnya tidak. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa wujub puasa Ramadan ini kepada kaum muslimin saja. Adapun orang-orang selain kaum muslimin, maka kita tidak masuk kepada perkara mereka. Mau mereka makan di kedai, mau mereka makan di jalanan, maka mereka tidak kita taghyir mungkar, karena mereka dalam keadaan bukan kaum muslimin. Ini syarat yang pertama. Tambah atau sudah cukup? Maka kita masuk kepada syarat yang kedua dan syarat yang ketiga. Syarat yang kedua dan yang ketiga al-aql wal bulugh. Maka selain tadi dia muslim juga berakal. Kalau dia gila, muslim tapi gila, ataupun dia muslim tapi belum baligh, maka tidak wajib kepada mereka. Lalu pendalilannya apa? Di hadis yang datang dari dua jalan. Jalan yang pertama datang dari Aisyah, dan jalan yang kedua datang dari Ibni Abbas. Ya sudah, karena waktu juga kalian kayaknya tidak ridho wajahnya, pengen tidur. Kita sebutkan saja pendalilan tanpa tahrij. Tahrijnya di waktu yang akan datang, pelajaran nanti siang. Maka pendalilan yang pertama datang dari Aisyah, diriwayatkan oleh Imam An-Nasai. Langsung kita kepada matan karena pembahasan sanadnya nanti insyaallah. Dikatakan oleh An-Nasai dari Aisyah, diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, rufi'al qalamu an thalathin, anin naim hatta yastaiqid, wa anis saghir hatta yakbur, wa anil majnun hatta yaqil au yufiq. Bahwa qalam itu tidak dicatat, para malaikat
yang mencatat pahala-pahala dan keburukan dosa-dosa itu tidak menuliskan pahala ataupun dosa jika dalam keadaan 3 perkara. Perkara yang pertama, an-naim hatta yastaikid. Seorang yang tidur sampai dia terbangun tidak terhitung dosa. Jadi kalau kalian ingin memukul tanpa dosa, tidurlah. Saya ingin mukul si fulan tapi tidak pengen dosa. Ya sudah, tidur. Bermimpilah kau memukulnya. Maka di sini dalam keadaan tidur tidak terhitung dosa. Sampai kapan? Hatta yastaikid. Sampai dia bangun. Kalau sudah bangun, terus dia berjalan menghampiri orang yang dia benci dipukul, dikatakan aku masih tidur. Maka jawabnya tidak bisa. Dia sudah bangun dan berjalan, maka tidak bisa dihukumi tidak berdosa. Tetapi dia berdosa karena sudah bangun. Dan yang kedua, anis shagir hatta yakbur. Maka ini syarat yang kita bahas tadi, al-bulug. Maka anak kecil dia melaksanakan perkara-perkara yang masuk kepada dosa, seperti orang yang belum balik tidak berpuasa Ramadan, maka tidak apa-apa. Namun kita perintahkan berpuasa anak-anak kita agar terbiasa, sehingga di saat masuk kepadanya waktul bulug sudah terbiasa. Ini syarat yang kedua dari al-aql, beristidlal dengan hadis tadi. Anak kecil tidak dihitung dosa dan pahala sampai dia besar, sampai dia balik. Dan yang ketiga, anil majnun hatta yaqil au yufiq. Dan orang yang gila sampai dia tersadar dari kegilaannya. Maka orang gila kadang-kadang dia itu berakal kembali. Baik gilanya macam-macam sebab. Bisa disebabkan karena gangguan jin. Maka jin masuk kepadanya dan menguasai akalnya. Dan seperti orang-orang yang kesurupan antum lihat, berlari-lari dari orang gila dan sebagainya. Kadang-kadang dia sadar di saat jinnya pergi, kemudian sakit lagi. Atau memang dari gangguan organ tubuh, seperti terpukul bagian belakang sehingga dia hilang ingatan, tidak sadar, gila, bahkan tidak tahu dirinya. Who am I? Siapa aku? Tidak kenal siapa dirinya. Nah, itu obatnya bagaimana? Dia pukul kepalanya lagi. Maka dia akan sadar. Orang-orang yang amnesia, yang hilang ingatan secara mendadak karena gangguan dari otak bagian hafalan, maka terjadi penyumbatan darah dan sebagainya. Yang jelas di mana dia tersadar kembali, maka hukumnya menjadi wajib. Dan ini hukum untuk orang yang gila. Maka di saat dia dalam keadaan gila, maka tidak wajib. Maka dia berlari-lari di jalanan hanya menggunakan celana kolor, kemudian kita perintahkan puasa, maka dia tidak akan paham dan dia akan merasakan dengan fitrahnya lapar. Dia akan makan dan minum, tidak mengetahui ini haram dan sebagainya. Maka ini syarat yang kedua dan ketiga. Dan begitupun di hadis yang kedua dari Ibnu Abbas. Namun di sini faidahnya, hadis yang kedua diberikan oleh penulis hadis yang rajih adalah mauquf, dan nanti akan dibahas, di mana di sini ada kisah dari Ibnu Abbas bahwa Umar Ibnul Khattab utiya bimajnunah, didatangkan kepada Umar perempuan yang gila, waqad zanat, dan perempuan ini telah berzina,
tapi gila. Perempuan gila dizinai. Al-muhim dia perempuan gila, tapi berzina. Itu siapa yang paling kencang ketawanya? Qad zanat fastasyara fiha unasan fa'amara biha Umar an turjama. Kemudian dirapatkan dan diputuskan oleh Umar dirojam. Perempuan gila ini dirojam karena dia memang sudah menikah. Wallahu alam apakah punya anak atau tidak, yang jelas gila dan diperintah untuk dirojam. Maka di saat diputuskan seperti itu, datanglah Ali radhiyallahu anhu dari yang ada di situ kepada Umar. Maka dikatakan, masya'nu hadhihi, kenapa dia perempuan mau dirojam? Qalu majnunah. Perempuan ini katanya gila. Kenapa mau dirojam? Perempuan gila dari Bani Fulan. Zanat fa'amara biha Umar an turjama. Di saat mau dirojam, dibawa, maka ditanyakan oleh Ali radhiyallahu anhu mau dibawa kemana, mau dirojam. Bukankah dia perempuan yang gila dari Bani Fulan? Perintah dari Amirul Mukminin untuk dirojam. Maka dikatakan oleh Ali radhiyallahu anhu, irji'u, kembali kalian semua dengan perempuan ini. Maka dikembalikan dan datanglah Ali bersamanya, ya Amirul Mukminin, ama alimta anal qalama qad rufi'a. Lihat lafadznya, ama alimta anal qalama qad rufi'a. Siapa yang mengatakan bahwa rufi'al qalam an salat? Ucapan Ali. Walakin Ali lama yaqul li Umar ama alimta, tidaklah engkau ingat, bukankah engkau telah mengetahui? Lafaz-lafaz seperti ini menunjukkan bahwa hadis pernah datang dari Nabi, didengar oleh mereka berdua setidaknya, atau kepada kaum muslimin yang banyak, bahwa pena itu terangkat dari 3 perkara. Di antaranya di sini dia mengatakan kepada Umar, apakah kamu tidak ingat dari hadis Nabi, namun tidak disebutkan dari nabinya? Maka ini dinamakan ucapan mauquf dari Ali. Namun disebutkan oleh penulis di bawah, mauquf sahih lahu hukmu rafa, mempunyai hukum rafa. Maknanya hukumnya seperti marfu ucapan Nabi. Kenapa? Karena lafaz ama alimta, tidaklah kamu ingat bahwa pena itu terangkat. Maka di sini menjadi pendalilan tentang permasalahan lafaz yang mauquf tetapi hukumnya marfu. Tidaklah engkau ingat wahai Amirul Mukminin bahwa qalam itu terangkat dari 3 perkara. Perkara yang pertama perkara yang pertama ketiduran tadi, yang kedua gila, dan yang ketiga belum balik. Diangkat semuanya. Dan di sini perempuan ini perempuan yang gila. Maka an majnun hatta yabra, tidaklah kamu ingat bahwa kolam itu terangkat dari orang yang gila sampai dia tersadar. Nah, perempuan ini sampai sekarang gila, belum sadar. Ini yang menjadi poin pendalilan. Qala bala, tentu, kata Umar, teringat. Qala fama balu hadhihi turjam, lalu bagaimana difatwakan bahwa perempuan ini dirojam? Qala la syai', tidak ada, tidak jadi. Qala fa arsalaha qala faja'ala yukabbir, maka diutuslah kembali kepada perempuan ini untuk tidak dirojam. Maka semuanya bertakbir. Hadis ini nanti kita bahas sahih, dan lafadznya di sini jelas mauquf dari ucapan Ali kepada Umar mengingatkan. Maka lafadznya berbeda dengan Aisyah yang pertama tadi. Di lafadz Aisyah anin Nabi, Aisyah mengatakan dari Nabi. Adapun hadis yang kedua dari Ibnu Abbas menceritakan bagaimana Ali berkata kepada Amirul Mukminin, ama alimta, menunjukkan perkara ini adalah perkara yang hadis ini telah lewat bagi mereka semua,
maka diingatkan, tidaklah kalian ingat dengan hadis ini, seperti itu. Maka kita cukupkan pelajaran kita. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.